4 pasangan ganda putri Indonesia siap bertarung di Badminton Asia Championships. Dengan persaingan ketat dari Jepang dan Cina, semua persiapan, strategi, dan kemungkinan kejutan yang tak terduga akan kita kupas habis di video ini. Halo, badminton lovers. Selamat datang kembali di catatan badminton. Turnamen besar sudah di depan mata. Badminton Asia Championships atau BAC bakal digelar di Ningbo, Cina. Dan kali ini, ganda putri Indonesia siap unjuk gigi. Apa saja peluang kita? Bagaimana strategi yang dipersiapkan? Yuk, kita kupas habis di video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan update terbaru dari dunia bulu tangkis. 4 pasangan ganda putri Indonesia bakal turun di ajang ini. Mereka adalah Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, Melisa Trias Puspitasari dan Rachel Alessia Rose, Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti, serta pasangan muda Sarah Az-Zahra dan Agnia Sri Rahayu. 4 pasangan, 4 harapan, dan 1 target utama. Tampil maksimal dan menaklukkan lawan-lawan tangguh. Menurut asisten pelatih ganda putri, Nitya Krishinda Maheswari, keempat wakil ini sudah berada di level atas. Artinya, mereka siap bersaing dengan pasangan terbaik dari negara lain. Tapi, ada satu hal yang nggak boleh diabaikan. Strategi menghadapi lawan. Nitya menegaskan, persiapan drawing sangat penting. Para pemain harus tahu siapa yang bakal mereka hadapi, apa kelebihan dan kelemahan lawan, dan bagaimana cara mengatasinya di lapangan. Khusus untuk Ana dan Tiwi, mereka sudah sering bertemu dengan pasangan Jepang dan Cina. Nah, kunci utamanya ternyata ada di keyakinan diri. Kalau mereka bisa percaya diri dan tetap fokus, kemenangan bukanlah hal yang mustahil. Setuju nggak, badminton lovers? Di Tour Eropa kemarin, hasil para pemain Indonesia cukup beragam. Ana dan Tiwi berhasil mencapai babak 16 besar di All England dan semifinal di Swiss Open. Sedangkan pasangan Melisa dan Rachel harus puas tersingkir di 16 besar German Open. Lalu, ada Apriani Rahayu dan Siti Fadia yang sempat mencapai perempat final di Orleans Masters, dan 16 besar di All England. Menariknya, di Swiss Open, Apriani batal bertanding. Keputusan ini diambil karena hasil dari 2 turnamen sebelumnya menunjukkan bahwa Apriani belum sepenuhnya pulih. Pasca operasi, performanya masih perlu ditingkatkan agar bisa kembali ke level terbaik. Sebagai pasangan lama, Fadia memang dalam kondisi yang lebih stabil, tapi tanpa Apriani di kondisi terbaiknya, permainan mereka masih belum sesuai harapan. Nah, ini yang menarik. Apakah nanti Apriani dan Fadia tetap berpasangan? Atau mungkin ada kejutan di sektor ganda campuran? Pelatih belum memberikan jawaban pasti. Katanya sih, ditunggu saja kabarnya. Wah, bikin penasaran. Ya, selain itu, ada pertanyaan lain yang juga menggelitik. Apakah Apriani bakal turun di level turnamen yang lebih rendah untuk memulihkan performanya? Jawabannya, kemungkinan besar tidak. Fokusnya adalah mempersiapkan Apriani untuk turnamen berikutnya, bukan menurunkan level pertandingan. Dengan kata lain, kita bisa berharap Apriani kembali dengan kekuatan penuh di turnamen mendatang. Analisis dan harapan. Kalau melihat performa di Tour Eropa kemarin, peluang Indonesia di BAC masih cukup terbuka. Ana dan Tiwi punya modal bagus setelah hasil yang cukup positif di Swiss Open. Sementara itu, Fadia dan Lani juga bisa jadi kejutan. Apalagi kalau mereka mampu bermain lepas dan percaya diri. Begitu juga dengan pasangan muda seperti Melisa dan Rachel yang punya potensi besar. Tapi, kita nggak boleh lupa, lawan-lawan di BAC ini bukan sembarangan. Ada ganda putri Jepang yang selalu disiplin dan ulet. Ada pasangan Cina yang sangat kuat dan konsisten. Dan tentu saja, pasangan dari negara lain yang juga mengincar gelar juara. Untuk bisa bersaing, atlet kita harus tampil maksimal, fokus dari awal sampai akhir, dan tentu saja, punya mental juara. Jadi, badminton lovers, siapa pasangan favorit kalian di BAC kali ini? Apakah Ana dan Tiwi bisa memberikan kejutan? Atau mungkin Fadia dan Lani yang bakal bersinar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Itu dia update terbaru dari persiapan ganda putri Indonesia di Badminton Asia Championships. Turnamen ini bakal jadi ujian besar buat mereka. Pastikan kalian terus dukung dan doakan yang terbaik untuk para atlet kita. Jangan lupa subscribe channel Catatan Badminton, nyalakan lonceng notifikasi, dan stay tuned untuk update terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Smay! Ginting terancam terlempar jauh dari ranking dunia.
absen dari banyak turnamen besar. Tapi tiba-tiba BWF mengabulkan permintaan PBSI. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan mengejutkan ini? Halo badminton lovers. Selamat datang di catatan badminton. Tempatnya berita terbaru dan terpanas seputar dunia tepok bulu. Kali ini ada kabar penting dari tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. Rankingnya yang sempat anjlok kini dipastikan aman hingga bulan Juni 2025 berkat keputusan BWF. Gimana ceritanya? Yuk, kita kupas habis. Buat para penggemar Ginting, pasti sudah tahu kalau dia tengah menjalani pemulihan cedera bahu yang cukup serius. Cedera ini bukan perkara sepele, bahkan sudah mengganggunya sejak tahun lalu. Dampaknya, dia harus absen dari berbagai turnamen bergengsi tahun ini, mulai dari Indonesia Masters, All England, hingga yang paling dekat, Badminton Asia Championships 2025. Bisa dibilang, tahun ini bukan tahun terbaik bagi Ginting. Satu-satunya turnamen yang sempat dia jalani tahun ini adalah Malaysia Open 2025 pada bulan Januari. Sayangnya, perjalanan di sana juga tidak panjang. Ginting harus terhenti di babak kedua. Dari situ, tim pelatih dan dokter PBSI akhirnya mengambil keputusan besar. Ginting harus fokus pada pemulihan total. Ini artinya, dia harus absen dari kompetisi dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, di tengah situasi ini, PBSI bergerak cepat. Mereka mengajukan permohonan rang protection ke BWF, dan kabar baiknya, BWF menyetujuinya. Artinya, ranking Ginting tidak akan terus merosot meskipun dia absen dari berbagai turnamen. Perlindungan peringkat ini berlaku selama 3 bulan, dari tanggal 25 Maret hingga 24 Juni 2025, dengan total poin sebanyak 50.155 poin. Selama periode ini, Ginting tidak akan kehilangan posisinya di ranking dunia meskipun tak bermain di satu pun turnamen. Saat ini, Ginting berada di peringkat 24 dunia, posisi yang sudah turun cukup jauh dalam beberapa bulan terakhir. Tanpa perlindungan peringkat, bukan tidak mungkin Ginting bisa terlempar lebih dalam dari daftar ranking dunia. Dengan absennya dia di berbagai turnamen besar seperti Badminton Asia Championships, Taipei Open, Thailand Open, Malaysia Masters, Singapore Open, dan bahkan Indonesia Open, rankingnya bisa makin anjlok. Tuntungnya, dengan keputusan BWF ini, Ginting masih punya peluang untuk kembali bersaing tanpa harus memulai dari titik yang terlalu rendah. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun rankingnya terlindungi, Ginting baru bisa kembali bertanding pada atau setelah tanggal 25 Juni 2025. Jadi, para penggemar masih harus bersabar melihat aksinya di lapangan. Yang paling penting sekarang adalah memastikan pemulihannya berjalan dengan lancar dan optimal, supaya saat kembali nanti, dia bisa tampil lebih kuat dan lebih siap menghadapi persaingan ketat di kancah bulu tangkis dunia. PBSI juga menyampaikan harapan besar kepada seluruh pecinta bulu tangkis Indonesia untuk terus memberikan dukungan dan doa bagi Ginting. Kita semua tahu bahwa dia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dengan pengalaman dan kemampuannya, tidak ada yang tidak mungkin jika nanti dia bisa kembali ke performa terbaiknya dan menambah koleksi gelar untuk Indonesia. Jadi, buat kalian yang kangen melihat aksi Anthony Sinisuka Ginting, bersabarlah sedikit lagi. Juni nanti kita harapkan dia bisa comeback dengan kondisi terbaiknya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ginting masih bisa bersaing di papan atas tunggal putra dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Catatan Badminton, agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar bulu tangkis dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dukung bulu tangkis Indonesia. Sampai jumpa.